Hai guys, gimana sih kabarnya? Banyak nih join. Oh, jadi itu kita bakal ngomongin si ada Pak D Dani, izin Bapak. Saya mau sedikit mengulik yang Bapak post beberapa waktu belakangan ini. Itu kalian ada yang itu nggak sih kayak nge-follow akunnya Dani, Pak D Dani? Soalnya kan kayak sempet dia nge-post something terus tiba-tiba dihapus, bukan dihapus ya, akunnya tiba-tiba hilang, dia pakai akun dewa terus balik lagi terus ternyata begini gini kayak mungkin ya gitu sih. Gitu guys. Hai welcome. Turun banget baju gue, belum hari Kamis tapi aku udah pakai batik guys, tapi cuma sedikit batik, aksen batiknya. Tuhan. Oke, jadi ini tuh bermula nggak lama setelah kawinannya si El Rumi sama Syifa Haju. Nah, pada saat kawinan ini atau mungkin menuju hari H-nya itu, mereka kan banyak kegiatan kan, banyak agenda. Ada ngunduh mantu, ada siraman, ada juga baca Al-Quran. Nah, itu semuanya mau tidak mau dari kedua belah pihak si Ahmad Dhani dan Maya balik dong, kan mereka sebagai orang tua kandung ya, walaupun masing-masing juga bawa pasangannya sendiri tapi mereka tetap hadir gitu. Walaupun hadir mereka tidak yang bersanding bersama gitu karena yuk balik lagi mereka sama pasangan masing-masing gitu. Nah terus pokoknya nggak lama setelah El sama Syifa nikah, mereka tuh nikah kan tanggal berapa ya, tanggal 25 April tuh kemarin kan. Acaranya didatengin sama keluarga besarnya kan. Terus tiba-tiba Dani lewat akun Instagramnya @ahmaddhaniofficial itu, dia tiba-tiba ngepost lah. Dia nyebut kalau anaknya dia sama Mulan Jamila, si Syafia itu nangis karena ada drama sinetron yang terjadi di acara tersebut. Tuh, ini aku mengutip Pak Dedani ya, izin Bapak. Karena katanya ada drama sinetron yang terjadi di situ. Nah, postingannya itu kayak video candid dari belakang kalau Dani tuh lagi nenangin si Syafia, kayak pokoknya dia elus-elus gitu lah belakangnya. Nah, terus si Dani itu nulis kayak ketika Syafia nangis gara-gara drama sinetron di sebuah acara siraman. Karena kayak kenapa lagi nih Pak D? Kayaknya setiap ada kawinan nih selalu ada crash outnya gitu loh. Itu. Nah terus tuh si Dani dia bilang di captionnya kalau pas anaknya nangis si putrinya, dia tuh ngaku kalau dia tuh langsung ngasih pelukan sama ngebisikin sesuatu ke Syafia. Dia bilang kayak ada fakta yang harus aku ungkapin ke kamu. Gitu. Kan kayak fakta apa? Dia tuh pokoknya di caption ini aku nggak tahu masih di post atau udah dihapus. Dia tuh kayak nyinggung ada satu sosok wanita yang dia sebutnya kayak lagi melakukan sebuah sandiwara tuh. Dan nulis gini, and I quote, yang tadi kamu lihat adalah acting yang sangat buruk dari wanita yang mentalnya perlu diperiksa. Itu kan yang kayak itu klaimnya cukup tajam dan cukup itu ya guys, cukup ya pokoknya tajam dan pedas gitu lah, kayak kenapa nih Pak D. Nah terus itu tadi aku bilang di videonya tuh Dani emang kayak kelihatan lagi meluk Syafia kan, kayak udah nggak apa-apa. Terus tuh Dani tuh juga sempat nyinggung lah kayak ada seorang wanita yang dianggapnya tuh mainin drama sama narasi palsu selama puluhan tahun kayak nyari simpati dari publik. Itu katanya si Dani ya, dia ngerasa perempuan ini tuh mainin gosip-gosip infotainment terhadap something yang gak true sebenarnya gitu. Terus pokoknya si Dani tuh cuma ngasih pesan ke Syafia kayak pokoknya Syafia harus selalu bersyukur punya ibu kayak Mulan Jamila. Pokoknya kamu harus satu, menomorsatukan keluarga, dua, tidak membabi buta mencari materi dan menomorduakan anak, sama ketiga, kamu nggak pergi ninggalkan rumah meskipun ada masalah sebesar apapun. Oh ini ada videonya nih guys. Tuh. Nah itu yang pertama.
Nah sebenarnya nggak cuman dia ngomongin soal pesan dia ke si Shafia, ada juga kan tadi dia sempat nyinggung soal ada wanita yang sandiwara dan mentalnya harus diperiksa kan. Dia tuh bilang lah kayak dia tuh nyindir, tapi ini komen-komen tuh pada ngira bahwa wanita ini tuh sebenarnya Maya. Jadi kayak ada orang yang masih mikirin kayak ya Allah Dani udah 20 tahun tapi lu masih mikirin soal Maya gitu loh. Ya sudah lah. Tuh. Pokoknya di acara ini, acara siraman nah kalau nggak salah. Siraman sama pembacaan Al-Quran. Itu kan dihadirin dong sama keluarga besarnya El. Ada Dani, ada Mulan, sama ada Maya. Itu. Nah terus Dani di postingan yang sama, dia tuh kayak seolah-olah nyindir rumah tangga lamanya sama Maya. Dia ngaku kalau kayak wanita itu udah ditaruh 3 kali sama si suami, which is dia, setelah berselingkuh dengan seorang pemilik televisi swasta. Terus dia si Dani juga ngeklaim kalau perbuatannya itu udah diakuin secara tertulis dan ditandatanganin. Cuman demi citranya dia dibantu pemilik TV swasta buat bikin konten-konten infotainment. Gitu klaimnya si Dani. Nah terus dari klaim itu dia tuh juga nyinggung narasi media hiburan yang kayak menciptakan bahwa nih Maya nih ibu yang sangat kasihan, terus juga Dani nih gak bener lah sebagai suami gitu. Terus dia kayak ngomong ada dugaan dirinya berselingkuh sama orang ketiga. Terus kayak si media ini suka bikin kayak suka ngegoreng kalau Dani tuh sama Mulan tuh selingkuhan gitu pada saat Dani masih sama Maya. Terus juga ada narasi kalau bilang Maya tuh gak bisa ketemu Al Eldul. Terus juga katanya ada tudingan terjadi KDRT di rumah tangga mereka sampai dibikin laporan lah. Terus juga ada salah satu narasi yang paling terkenal yang mungkin ibu kalian tahu atau your parents tahu yang ngikutin pada zaman itu. Si Maya itu pada saat ulang tahunnya El harus lompat masuk ke pagar karena dia nggak dibukain pintu. Terus jadi kayak Maya tuh ngerayain ulang tahun El tuh cuman simple banget pakai lilin itu. Nah terus Dani tuh tadi kan dia udah ngelis itu semua kan. Dia bilang kalau narasi itu tuh terus diangkat sama infotainment, terutama ada namanya dia bilang PH Indigo yang bekerja untuk selingkuhannya pemilik TV swasta. Itu kayak wow dicecar sekali gitu. Terus kayak si Dani juga bilang ya walaupun udah 20 tahun berlangsung, pihak-pihak yang percaya sama narasi itu tuh cuma penggemar sinetron sama drakor yang mereka pada mencari drama dari rumah tangga orang gitu. Terus kayak Dani tuh juga ngingetin kalau laporannya tadi yang KDRT nggak diterima lah narasinya sama Mahkamah Agung sama MA. Terus ya akhirnya yang tadinya mereka ngelaporin soal KDRT nggak diterima, cuman yang diterima si gugatan cerainya doang gitu. Terus katanya ini si Maya nih ngajuin hak asuh anak sama gugatan lain, tapi katanya itu juga nggak terpenuhi gitu. Kalian yang pernah dengar gak sih soal narasinya Maya atau yang kata si Dani nih dibikin sama media entertainment? Kalian pernah denger gak? Yang entah yang manjat pagar atau yang mana? Pernah gak sih? Soalnya tuh aku denger ini tuh mainly dari mama aku. Karena mama aku yang kayak wah dia tuh ngikutin banget deh dari dulu soal antara 3 orang ini, antara Dani, Mulan sama Maya. Karena kan dulu Maya sama Mulan tuh satu grup ya, grup Ratu. Wah grup gue, grup Ratu. Terus kayak ya gara-gara itu jadinya and nothing. Dan itu yang tadi aku bilang, and I quote, dia ngomong, terbukti Hakim Mahkamah Agung bukan penggemar sinetron dan drama Korea. Yang membingungkan, sudah 20 tahun drama sinetron itu masih saja dilakukan di siraman yang harusnya menjadi ajang silaturahmi, tetapi dimanfaatkan untuk mengais perhatian penggemar sinetron dan drama Korea. Gitu guys. Kayak wait. Terus gak cuma selesai di situ, setelah Dani crash out pada saat dengan unggahan ini, tiba-tiba akunnya tuh hilang. Yang hilang gak bisa di search, gak bisa di apa, tiba-tiba hilang aja akunnya gitu. Hilangnya tuh tanggal 3 Mei, which is ya Januari, Februari, Maret, April, Mei. Itu berarti bener 3 hari setelah dia ngepost itu, tiba-tiba hilang tuh akunnya. Akunnya Dani hilang, dia tuh kayak bingung dong si Dani. Dani terus ngepost pakai akun
Dewa 19 gitu. Nah, hilangnya akun itu kok bisa hilang, Kak? Nah, hilangnya akunnya si Dani itu katanya memicu banyak spekulasi. Soalnya sebelum akun itu hilang, tadi yang aku ceritain si Dani tuh udah sempet bikin unggahan yang crash out soal Maya dan perselingkuhan dengan bos TV swasta dan sebagainya. Itu tiba-tiba hilang kan? Nah, walaupun akunnya hilang dan dia tidak bisa bersuara, dia memutuskan untuk mengambil platform Dewa 19 untuk dia continue kayak IG saya bisa mati, tetapi kebenaran tidak bisa terkubur. Dia ngomongin, dia nulisnya kayak gitu, bujir. Terus ya, pokoknya Dani juga negasin komitmennya buat terus ngelindungin putrinya, which is si Syafia. Dan juga ya pernikahan dia sama Mulan Jamila dari cuap-cuap netizen gitu. Ya, terus dia juga sempat nulis ada pernyataan dalam bahasa Inggris yang bilang kalau dirinya bakal berjuang buat kehormatan Syafia tadi. Terus Dani tuh juga nyebut kalau akunnya hilang ini pasti ada main dari beberapa oknum. Dia nyebut ada kemungkinan buzzer yang terlibat sama oknum yang punya kekuasaan di media buat nge-take down akunnya. Gitu. Ngeri. Terus juga Dani lewat akunnya Dewa 19, dia tuh ngepost keterangan pers. Dia nyebut kalau pengambil alihan atau pemutusan akses akun Instagram miliknya merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum pimpinan media televisi yang bekerja sama dengan buzzer bayaran. Waktu itu kan kayak hard claim banget ya si Dani terhadap ini. Ini begitu. Terus juga dia nilai kalau tindakan penghilangan akun ini adalah upaya buat menutupi isu yang sebelumnya diungkapin soal perselingkuhan. Tuh, jadi Dani tuh yang kayak ngaitinnya soal itu lah kayak, oh akun saya hilang pasti ini berhubungan sama postingan saya. Berarti oknum yang saya sebut itu dia nggak suka, dia nggak terima, dan dia ngapus akun saya. Gitu. Cuman ya, si Dani kan juga nggak nyebut nama secara gamblang ya, kecuali si PH Indigo itu. Cuman dia masih merasa bahwa ini ada turut andilnya lah terhadap penghilangan akun saya dengan orang-orang yang saya mention secara tersirat ini. Gitu. Terus nggak lama, tadi kan akunnya dia mati tanggal 3 kan. Terus tanggal 5-nya akunnya udah balik lagi. Gitu. Setelah akunnya balik, dia tuh langsung kayak lagi-lagi dia crash out. Si Dani sesaat akunnya balik dia langsung kayak ngepost kayak foto dokumen laporan kepolisian gitu yang nyebut soal KDRT gitu lah, ada laporan KDRT. Dia kenapa sih jujur gak tahu, sumpah kayak ada orang soal kayak ini orang nih tantrum banget sih. Sumpah Pak D Dani, izin saya mengutip dari netizen ya Bapak. Nah terus tadi aku bilang laporan polisi yang dibikin sama Maya itu dia sebut sebagai laporan palsu. Terus dia tuh sebelum akunnya hilang dia ngepost soal Maya. Sesaat akunnya balik dia masih ngepost soal Maya kayak beneran Maya ini selalu stuck on his head selama 20 tahun guys. Crazy. Terus dia waktu akunnya balik dia langsung ngepost surat penghentian penyidikan terhadap dirinya karena dinilai tidak cukup bukti. Itu pada saat itu ya. Itu nulis kayak, oh udah gak ada guys, kontennya dihapus. Dia tuh nulis di captionnya kayak, ini salah satu laporan palsu yang dilakukan oleh Maya Estianti. Dia nulis gitu tanggal 5 Mei, 2 hari setelah akunnya hilang. Nah terus foto dokumen yang dibagiin sama Dani itu, surat keterimingan bahkan surat keterangan resmi polisi berlabel Pro Justisia yang berisi keputusan penghentian penyidikan. Di dokumen itu nama Dani tertulis sebagai tersangka atas kasus KDRT, kasus dugaan KDRT ya. Tuh. Terus si Dani juga bilang kalau penyidikan itu dilakuin pada tahun 2007. Si pelaporan ini terjadi 2007, which is like ya bener hampir 20 tahun lalu. Crazy. Dani nulis gini, saat melapor ke polisi soal KDRT yang dilakukan Ahmad Dhani 2007, berbondong-bondong media menanyakan beritanya.
menayangkan beritanya. Tuh, jadi dia merasa kayak media ikutan ngegoreng isu ini sejak hampir 20 tahun lalu. Tuh. Guys, sorry guys, aku intermezzo, aku mau minum dulu. I'm so thirsty. Terus dari laporan itu dia juga bilang lah, dia ngeklaim kalau laporan yang dibikin sama Maya itu adalah berita bohong. Pokoknya dan itu mengelak dengan semua narasi yang dibikin sama media sejak bertahun-tahun lalu itu dengan bilang bahwa ini berita hoax tuh narasinya nggak bener, itu pasti dibikin sama oknum tertentu kayak gitu. Jadi kan di dokumen laporannya tertulis kalau Dani dilaporin tahun 2007. Tapi penyidikannya itu resmi dihentikan pada tahun 2008, which is setahun setelahnya. Itu. Dan ini juga nulisnya gini, giliran keluar bukti hoaxnya, media mingkem cep. Gitu. So, ini for context, kalau misalnya kalian belum tahu, Dani sama Maya itu nikah tahun 96, 17 November 96. Terus mereka itu cerai tahun 2008, berarti jalan 12 tahun lah ya. Mereka jalan 12 tahun gitu. Dan mereka jalan 12 tahun, mereka memutuskan untuk cerai gitulah. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 3 anak. Of course, semua orang pada tahu. Ahmad Dhani umur berapa kak? Setahu gue kayak early 50 gitu deh. 52 kalau gak salah. Dan itu umur 50-an guys, kalau aku gak salah. Dan sekarang dia sibuknya lagi jadi, dia punya akun Dhani Perwakilan Rakyat, DPR. Gitu. Dia tuh DPR fraksi Gerindra kalau nggak salah. Tuh. Nah dari pernikahan Maya sama Dani itu, of course punya 3 anak, Al, El, Dul, Al Ghazali, El Rumi sama Dul Jelani. Itu. Terus ya, pokoknya setelah mereka cerai, si Dani itu nikah sama Mulan 2009, sama Maya tuh nikah sama si Dedi alias si Irwan Musri tahun 2018. Itu. Si Dedi. Jadi kalian tahu sih kan kalau Dani panggilnya ayah, si Irwan panggilnya Daddy. Gitu. Nah terus ini masih seputar kawinannya El sama Shiva. Kan setelah mereka bikin acara di Raffles Jakarta, di Hotel Raffles, Maya responnya apa kak? Nah ada tuh responnya Maya. Wait. Pokoknya tuh Maya cuma ngerespon dengan dia pamer foto kemesraan sama si Irwan. Jadi dia kayak cuek banget. Maya tuh ngepost foto kemesraan sama suaminya si Irwan Musri di tengah serangan suaminya gitu lah. Dia tuh ngebagiin foto dia sama Irwan pas menghadiri resepsi El sama Shiva gitu. Dia tuh terus di captionnya itu Maya nulis kayak suaminya tuh mirip sama tuyul lah. Kayak soalnya kan si Irwan itu botak, jadi Maya ngomong kayak pantesan beliau banyak rezekinya, tuyulnya dia sendiri gitu. Terus Maya tuh cuman ada lagi captionnya di bawah, ini mah terbaik di seluruh dunia suamiku gitu. Terus lagi-lagi dia bikin kayak jokes gitu, mau tahu rahasia sesajen buat ngundang tuyul seperti ini? Tanda tanya. Terus ya di akhir dia nulis, love you honey, menyalah suamiku gitu. Dia cuma ngepost foto ini. Ini guys gitu. Dia ngepost foto itu. Soalnya kayak Maya tuh secuek itu guys, yang kayak this has nothing to do with me. Aku udah bahagia dengan suamiku. Jujur, gue jadi Maya juga kayaknya akan cuek deh. Nah terus tadi aku bilang, baik lagi masih ngomongin resepsinya El sama Shiva. Si Dani nih nggak datang ke acara yang di Bali, soalnya kan El sama Shiva tuh bikin kayak intimate party lagi di Bali. Cuman si Dani sama keluarganya tuh nggak datang, Dani, Mulan sama anak-anaknya tuh nggak datang. Soalnya setahu aku intimate wedding yang di Bali itu dilakuin di salah satu villanya Irwan. Tuh mungkin aku nggak tahu apakah ada pride untuk nggak datang, cuman ya Dan itu nggak datang lah. Itu kenapa netizen tahu pada nggak datang, karena Dani nggak ngepost dan nggak tertangkap kamera sama sekali gitu loh. Jadi kayak nggak masuk di background shot orang-orang. Jadi orang mikir Dani nggak datang nih. Gitu. Nyata Dani nggak datang tuh karena dia merasa dari awal harusnya udah ada pembagian peran masing-masing orang tua lah, Dani sama Maya.
kayak mereka tuh nggak seharusnya digabung di satu acara. Misalnya Dani diunduh mantu, ya udah Maya disiraman aja, jadi mereka nggak perlu ketemu dan em, bikin konflik yang kayak gini lah menurut dia gitu, nggak perlu ada konflik-konflik gitu. Nah, ya tadi gue bilang Dani tuh nggak mau bersinggungan sama sekali kan. Dani pengen mereka hadir di saat yang terpisah supaya nggak menimbulkan kenyamanan bagi pihak keluarga dia, which is keluarga dia dan Mulan gitu. Terus si Dani ngeklaim kalau keluarganya dia itu udah muak sama Maya. Nah itu yang jadi salah satu alasan kenapa Dani nggak mau datang ke Bali lah gitu. Dia bilang kalau secara belak-belakan ngomong kalau mereka udah nggak berniat ketemu sama Maya lagi. Menurut gue agak susah ya karena nih masih ada satu anak yang belum nikah, which is Sidul. Jadi mereka akan pasti bersinggungan lagi lah gitu. Apalagi belum misalnya kayak nanti Syifa hamil terus nanti mereka bikin 7 bulanan atau nanti siraman apalagi baca Quran, tasyakuran kan bakal ketemu lagi ya. Itu. Nah soal yang muak si Dani ngomong gini, saya juga nggak pengen keluarga saya terutama nggak pengen ketemu lagi sama Maya, keluarga besar saya. Makanya kenapa alasan nggak mau datang ke Bali ya karena keluarga besar saya nggak mau ketemu dengan Maya gitu, udah muak. Dia ngomong gitu. Terus katanya Dani juga sempat nyesel kalau dari awal dia dan Maya itu nggak bikin kesepakatan tertulis bahwa yaudah salah satu masing-masing pihak datangnya di acara yang beda aja lah tuh. Terus dia ngerasa kayak ada banyak hal yang terjadi di luar kesepakatan informal yang telah mereka ngomongin sebelumnya. Tuh. Intinya dia menekankan kalau pembagian acara tuh solusi terbaik lah buat menjaga ketenangan semua pihak. Jadi nggak ada perselisihan macam ini lah. Itu. Dia tuh pengen punya otoritas penuh saat menggelar acara buat anaknya tanpa harus melibatkan pihak yang nggak diinginkan oleh keluarga besarnya. Jadi tuh Dani pengennya dia yang nyusun daftar tamunya, kayak yang boleh datang siapa aja, yang nggak boleh datang siapa aja. Walaupun misalnya itu kayak kawinan Eldul deh yang nanti terakhir akan datang. Nanti mungkin pada saat di Sidul dia pengen cuman dia yang ngatur gitu loh. Oke, Dani. Pokoknya dia juga bilang dia berhak nentuin daftar tamu undangan di acara yang dia selenggarain sendiri gitu. Dia lagi-lagi dia nekenin juga kalau kenyamanan keluarganya tuh jadi prioritas utama gitu. Nah terus ya orang-orang menganggap bahwa akar masalah ini tuh ya lagi-lagi dari perselisihan masa lalu rumah tangga dia. Nah itu tuh jadi kayak akar dari sikap kerasnya si Dani gitu, keluarga Dani sih. Cuman ya meskipun anak-anaknya udah gede, luka sama konflik dari orang tua mereka berantem ini tuh ninggalin impact lah terhadap tumbuh kembang mereka gitu. Terus juga si Dani ini sempat nge-spill 20 tahun setelahnya, dia sempat nge-spill alasan kenapa dia ceraiin Maya. Tuh. Si Dani itu ngeklaim kalau perceraian mereka dipicu dari dugaan perselingkuhan Maya. Walaupun misalnya kan dari dulu media entertainment itu, media infotainment itu selalu ngerangkai bahwa Dani yang selingkuh sama Mulan. Cuman dari klaimnya Dani bilang kalau justru Maya yang selingkuh dengan salah satu pihak ketiganya gini lah. Itu. Jadi si Dani cuma ngomong secara singkat, jadi karena Maya selingkuh, saya ceraiin dia. Gitu. Terus kalau dia kan bilang lagi ke media, jadi kenapa ini baru diungkap setelah 20 tahun? Ya karena waktu itu saya nggak mau Eldul kecil di sekolahnya diketahui bahwa bundanya cerai karena selingkuh. Tuh. Jadi alasannya dia karena dia nggak mau mengganggu ketenangan anaknya, which is si Eldul. Tuh. Terus Dani juga ngeklaim kalau dirinya itu punya bukti terkait pernyataannya tersebut. Dia ngomong kayak, bukti selingkuhnya apa? Katanya adalah pernyataan Maya selingkuh, ada tanda tangannya semua. Ya begitu guys, sumpah. Kayak, ada lagi nggak ya? Oh iya ada lagi. Tadi akunnya ada, akunnya hilang, akunnya balik. Pas balik akunnya kehack. Jujur ini kocak sih. Dan agak kasihan sih. Maaf Pak D.
tiba-tiba setelah si Dani ngepost soal yang laporan itu, laporan KDRT palsu itu yang dibilang, tiba-tiba akunnya tuh dihack sama kayak pihak nggak bertanggung jawab, di post lah kayak penawaran iPhone dan penawaran emas yang bodong gitu loh. Dihack tuh tanggal 6 Mei karena tiba-tiba ya Dani ngepost konten gak lazim lah, kayak kenapa tiba-tiba lo ngepost penawaran iPhone, penawaran emas. Itu kayak, nah lagi-lagi setelah dihack si Dani itu minjem akun Dewa 19 buat speak up. Dia bilang, dengan ini kami informasikan bahwa akun milik Ahmad Dhani sedang mengalami kendala akses dan dugaan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tuh, nih guys, sumpah kocak aja. Kena hack. Kesian. Nah terus, ya si pihak Dewa tuh juga kayak mengimbau buat, guys please tingkatin kewaspadaan kalian terus ya. Itu. Terus, pokoknya tuh akunnya setahu udah balik lagi kan. Tapi, dari penipuan itu ada korban, dia tuh udah bayar 40 juta gitu deh, jadi kayak kasihan. Ya itu guys, kenapa sih Pak D marah-marah mulu, semua ternyata berakar dari yang dianggap tuh perselisihannya belum selesai guys, masa lalunya dengan Maya gitu. Oh my god guys, udah 30 menit ya, terima kasih udah pada join. Terima kasih guys, mungkin insya Allah kan ketemu sama aku lagi Rabu depan. Bye guys. Bye guys. Thank you.